Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya nikmat sehat serta nikmat diberikannya semangat di dalam diri kita untuk terus belajar. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan dibacakannya ayat basmalah ya selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu serta keistiqomahan pula dalam mencarinya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka buku akidah akhlak kalian. Ya, kemudian di pertemuan sebelumnya kakak telah menjelaskan bagian bab kedua, yaitu seputar Asmaul Husna. Bisa kalian buka di halaman ini, di halaman 15. Ya, di buku kalian. Yang mana Asmaul Husna di bab kedua ini terdiri dari 4 sifat. Yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Hakimu, Al-Musawwiru, dan Al-Qadiru. Ya, yang kemarin telah kakak sampaikan dan kakak paparkan, jelaskan, yaitu seputar Al-Qawiyyu dan Al-Hakim. Dan insya Allah pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan Al-Musawwiru dan Al-Qadiru. Baik, silakan dibuka di halaman 20. Al-Musawwir. Al-Musawwir yaitu yang bermakna yaitu yang maha membentuk rupa. Tentu manusia diciptakan dengan sebagus-bagus dan sebaik-baiknya rupa. Seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti wajah-wajah kita. Ini merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala Musawwir, yang maha membentuk rupa, yang maha membentuk rupa makhluknya. Ya, begitupun pula dengan langit-langit yang ada di muka bumi ini yang indah, semua dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, seperti halnya juga warna kulit manusia, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bentuk kepada seluruh makhluknya, terutama manusia. Seperti itu. Dan tentu kita sebagai manusia yang baik, sebagai seorang muslim juga, ya tidak sepatutnya kita mengejek, mengolok-olok, menjatuhkan saudara kita maupun teman-teman kita yang contoh mungkin kulit dia hitam dan lain sebagainya, kita mengolok-olok atau menjelek-jelekan. Tentu ketika kita menjelek-jelekan orang tersebut, sebenarnya kita telah menjelekkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Seperti itu. Ya, tentu hal ini sangat dibenci oleh Allah, karena sama saja kita dengan menghina dan mengejek Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu Allah yang menciptakan. Seperti itu. Ya. Perlu dipahami dan perlu diyakini bahwasanya setiap manusia yang memiliki kekurangan, pasti ia memiliki kelebihan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sisi lain mungkin ada orang yang memiliki kekurangan dalam satu bidang, namun di sisi lain mungkin orang tersebut memiliki keahlian yang khusus, ya, bahkan keahlian yang sangat diharapkan bagi masyarakat sekitar. Seperti itu. Ya. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya dengan sempurna, ya. Namun seringkali kita sebagai manusia banyak mengeluhnya serta tidak bersyukur kepadanya. Tentu hal-hal seperti ini dan sifat-sifat seperti ini mesti kita hindari, teman-teman. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Pencipta yang menciptakan, yang membentuk rupa manusia, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Seperti itu. Kemudian di bagian yang kedua, yang selanjutnya, yaitu Asmaul Husna Al-Qadir. Yang mana Al-Qadir yang artinya yang maha kuasa. Tentu ketika kita lihat keluar, ya ketika kita keluar rumah, kemudian kita melihat langit-langit, awan-awan, segala yang diciptakan yang ada di alam semesta ini begitu indah. Tentu semua ini ada yang menciptakan, yaitu Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala selaku penguasa. Ya, tentu hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abaz zalimuna illa kufura. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah yang maha kuasa. Dan Allah yang menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu baik mati maupun dibangkitkan nanti bagi manusia, bagi mereka. Yang tidak diragukan lagi, maka orang zalim itu menolaknya kecuali dengan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah yang maha kuasa dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, yaitu makhluknya. Ya, baik makhluk yang baik manusia, hewan dan lain sebagainya. Ya. Dan tidak ada pun satu makhluk, ya, manusia tidak mampu untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu menguasai apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun seperti halnya seekor nyamuk mungkin, ya, manusia atau makhluk tidak mampu untuk menandingi atau menciptakan hewan kecil tersebut, yaitu nyamuk. Karena ya makhluk-makhluk tersebut yaitu atas ciptaan yang maha kuasa, yaitu Allah. Ya. Dan orang yang beriman ya pastinya akan meyakini bahwasanya segala kekuasaan yang Allah berikan, ya, baik hartanya, bahkan baik lingkungannya dan lain sebagainya, ya, mereka pasti meyakini bahwasanya semua ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan hal tersebut, maka dengan kekuasaannya, yaitu dengan ia memiliki harta yang lebih, tentunya ia akan sadar bahwasanya harta ini merupakan sebuah titipan yang mana ya perlu diberikan atau untuk membantu kaum yang lemah maupun membantu ya untuk orang-orang fakir maupun miskin. Seperti itu. Ya, demikianlah sifat Al-Qadir, yaitu yang maha kuasa. Ya, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta keselamatan dunia dan akhirat, ya, dari kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Seperti itu. Ya, adapun sifat-sifat Allah tersebut tidak mungkin ditiru oleh manusia karena sifat tersebut begitu agung dan mulia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai makhluk mampu sedikit ya mengambil sedikit contoh dari adanya kekuasaan kita, bisa kita berikan kepada orang lain, ya, atau memberikan rezeki kepada orang lain dengan cara diberikannya dari bagian harta yang kita miliki. Itu merupakan karena kita memiliki kekuasaan. Ya, namun kekuasaan manusia dan kekuasaan Allah tentu sangat berbeda dan sangat jauh. Ya, seperti itu. Kakak rasa cukup materi kita sampai di bab kedua akhir ini, yaitu halaman 22.
Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari kakak pribadi, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu tingkatkan ibadah kalian dan selalu tingkatkan semangat kalian dalam menuntut ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.